Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan lanjutkan membahas contoh soal-soal ujian sekolah berstandar nasional untuk bagian ketiga. Kita mulai di materi statistik. Contoh soalnya, data nilai ulangan matematika siswa kelas 9C disajikan pada tabel berikut. Jadi ini adalah contoh tabel frekuensi dari data-data pada statistik. Keterangannya, siswa yang memperoleh nilai kurang dari nilai rata-rata harus mengikuti remedial. Banyak siswa yang ikut remedial adalah apakah A 9 siswa, B 12 siswa, C 16 siswa, dan D 29 siswa. Penyelesaian untuk menentukan nilai rata-rata, karena di sini pertanyaannya siswa yang memperoleh nilai rata-rata kurang dari nilai rata-rata harus mengikuti remedial. Berarti yang akan kita cari pertama adalah nilai rata-rata. Untuk nilai rata-rata selalu rumusnya nilai dikali dengan frekuensi. Jadi banyaknya jumlah nilai kali frekuensi dibagi dengan banyaknya frekuensi. Jadi sehingga di sini 4 dikali 5 ditambah 5 dikali 6 tambah 7 dikali 7 tambah 13 kali 8 tambah 6 kali 9 tambah 5 kali 10 per frekuensinya ditambah, jadi banyaknya frekuensi 4 ditambah 5 tambah 7 tambah 13 tambah 6 tambah 5, sehingga hasilnya 4 kali 5 sama dengan 20, 5 dikali 6 sama dengan 30, 7 kali 7 49, 13 kali 8 104, 6 kali 9 54, dan 5 kali 10 50 per 4 ditambah 5 tambah 7 tambah 13 tambah 6 tambah 5 sama dengan 40. Kemudian 20 tambah 30 tambah 49 tambah 104 tambah 54 tambah 50 dijumlahkan, hasilnya adalah 307 per 40. 307 dibagi 40 hasilnya adalah 7,675. Berarti nilai rata-rata adalah 7,675. Berarti banyaknya siswa memperoleh nilai di bawahnya nilai rata-rata
karena di sini nilai rata-ratanya 7,675, berarti di atasnya 7. Di atasnya 7. Berarti yang nilai 7 ke bawah itu memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata, berarti itu yang harus remedial. Jadi banyaknya siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata adalah yang pertama, yang dapat nilai 5 ada 4 siswa, dapat nilai 6 ada 5 siswa, dapat nilai 7 ada 7 siswa. Berarti semua di jumlah 4 ditambah 5 tambah 7 sama dengan 16 siswa. Jadi ada 16 siswa yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata. Berarti yang akan mengikuti remedial ada 16 siswa. Sedangkan yang di atas nilai rata-rata berarti mulai yang dapat nilai 8 ada 13 orang, kemudian dapat nilai 9 ada 6 orang, dan yang dapat nilai 10 ada 5 orang. Berarti kalau yang ditanyakan soalnya adalah siswa yang memperoleh nilai lebih dari nilai rata-rata, berarti 13 ditambah 6 ditambah 5. Tapi karena di sini yang ditanyakan adalah siswa yang memperoleh nilai di bawahnya nilai rata-rata atau kurang dari nilai rata-rata yang akan mengikuti remedial, berarti 4 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16 siswa. Berarti yang benar adalah C. Berikut soal berikutnya, ini masih statistik. Ini membaca diagram. Soalnya hasil panen padi suatu daerah selama 5 tahun tergambar pada diagram berikut. Jika total hasil panen selama 3 tahun 215 ton, besar panen pada tahun 2014 adalah. Jadi berdasarkan gambar diagram di sini ada data hasil panen suatu daerah selama 5 tahun. Yang ditanyakan di sini adalah berapa hasil panen pada tahun 2014. Untuk penyelesaiannya, hasil panen selama 5 tahun di sini diketahui 215 ton. Misalkan besar hasil panen tahun 2014 diberi lambang X atau sama dengan X, maka 45 ton ditambah 30 ton tambah 50 ton tambah X tambah 20 sama dengan 215. Maka 45 tambah 30 tambah 50 tambah 20 sama dengan 145. Kemudian tambah X sama dengan 215. Jadi X sama dengan 215. 145 ini pindah ruas ke ruas kanan, maka berubah tandanya menjadi kurang 145. Jadi X sama dengan 215 kurangi 145 sama dengan 70. Berarti besar hasil panen tahun 2014 adalah 70 ton. Maka yang benar adalah D. Lanjut soal berikutnya. Jadi ini tentang peluang. Dalam suatu kantong berisi 20 bola berwarna ungu, 32 bola berwarna hijau, dan 8 bola berwarna merah.
satu bola diambil secara acak dari dalam kantong, maka nilai kemungkinan terambil bola berwarna ungu adalah apakah 0,14 atau 0,24 atau 0,26 atau 0,33. Penyelesaiannya, bola berwarna ungu, banyaknya bola berwarna ungu ada 20. Banyaknya bola berwarna hijau ada 32. Banyaknya bola berwarna merah ada 8. Jumlah bola seluruhnya adalah 20 tambah 32 tambah 8 sama dengan 60 bola. Jadi ada 60 bola seluruhnya yang ada di dalam kantong. Peluang terambil bola ungu, karena bola ungu jumlahnya 20, maka peluang terambilnya bola ungu adalah 20 berbanding jumlah bola secara keseluruhan, berarti berbanding 60, berarti 20 per 60. Kita matikan dulu nolnya karena sama-sama ada nol di garis. Jadi sekarang 2 per 6. 2 per 6 disederhanakan, 2 dibagi 2 dapat 1, 6 dibagi 2 dapat 3. Untuk sepertiga ini, karena di sini optionnya atau pilihan jawabannya adalah pecahan desimal, maka sepertiga kita jadikan pecahan desimal. Jadi caranya 1 dibagi 3. 1 bagi 3 sama dengan 0,33. Berarti 0,33. Jadi yang benar adalah D. 0,33. Berikutnya, soal selanjutnya masih pada peluang. Masih soal tentang peluang. Dalam percobaan melempar undi 2 buah dadu, jadi percobaan melempar undi 2 buah dadu 1 kali, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Jadi ini 2 buah mata dadu. Biasanya mata dadu itu masing-masing ada 6, karena dadu itu adalah bangun berbentuk kubus. Karena berbentuk kubus berarti ada 6 sisi yang punya keseimbangan sama. Masing-masing punya mata. Yang pertama mata 1. Jadi dadu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana berapa jumlah mata dadu yang muncul jika 2 mata dadu dilemparkan atau diundi, maka kita buatkan dulu tabel. Dibuatkan dulu tabelnya. Jadi ini tabel data pada percobaan pelemparan 2 mata dadu. Di sini dadu pertama matanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian juga dadu yang kedua mempunyai 6 mata. Jadi ada yang sisinya mata 1, mata 2, mata 3, 4, 5, dan 6. Karena ada 6 sisinya. Sekarang untuk mengetahui jumlah mata dadu yang muncul saat mata dadu itu diundi atau dilemparkan, maka akan muncul pasangan dadu 1 dengan dadu yang kedua. Yang pertama ada kemungkinan muncul 1-1. Tapi di sini muncul mata dadu berjumlah 7, berarti pasangannya yang pertama adalah mata dadu 1 yang muncul mata 1, dadu 2 yang muncul matanya 6. Jadi ini 1, 6.
1 tambah 6 sama dengan 7. Kemudian yang kedua, mata dadu 2 bersamaan muncul dengan mata dadu 5. Berarti 2 tambah 5 dapat 7. Berikut yang ketiga, mata dadu 1 muncul mata 3, dadu 2 muncul mata 4. Kemudian berikutnya kemungkinan yang keempat, dadu 1 muncul mata 4, dadu 2 muncul mata 3. Kemudian kemungkinan berikutnya, mata dadu 1 muncul 5, mata dadu 2 muncul 2. Dan yang terakhir adalah kemungkinan muncul mata dadu 1 6. Kemudian dadu 2 muncul mata 1. Jadi sekarang ini adalah titik-titik sampel pada pengundian atau pelemparan 2 buah mata dadu. Titik sampel muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Jadi di sini berjumlah 7. Berjumlah 7 adalah yang pertama 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2, 6 1. Jadi ini semua adalah titik sampelnya. Banyaknya titik sampel ini ada 6. Jadi banyaknya titik sampel pada ruang sampel ada, banyaknya titik sampel muncul mata dadu berjumlah 7 ada 6. Sedangkan banyaknya titik sampel pada ruang sampel, jadi ini semua adalah ruang sampelnya, semua ada, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Kemudian ke bawah juga 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi banyaknya titik sampel pada ruang sampel adalah 36. Banyak kejadian muncul kedua mata dadu berjumlah 7 adalah, banyaknya kejadian ini tadi adalah 6. Jadi 6. 1 2 3 4 5 6. Sekarang untuk peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Berjumlah 7 adalah biasanya disimbol PA atau peluang kejadian A. Banyaknya kejadian A berbanding banyaknya ruang sampel. Berarti 6 berbanding 36 sama dengan 6/36. Ini disederhanakan sehingga 6 bagi 6 dapat 1, 36 bagi 6 dapat 6. Jadi hasilnya adalah 1/6. Peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 1/6. Berarti yang benar adalah bagian D. 1/6. Kemudian untuk soal selanjutnya, ini soal lingkaran. Jadi untuk pembahasan soal pada bagian 3 kita akhiri dulu sampai di sini. Nanti untuk soal-soal selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan soal-soal, contoh soal-soal ujian berstandar nasional, akan
dilanjutkan pada bagian yang keempat. Jadi demikianlah untuk pembahasan soal pada bagian yang ketiga. Sampai jumpa di pembahasan soal di bagian yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.